Nah, yang harus kita cermati dalam setiap isu, berbagai macam isu misalnya terkait dengan undang-undang politik. Jadi setiap mau pemilu itu kan undang-undang politik itu selalu berubah. Nah, 5 isu krusial itu selalu hadir dalam proses penentuan undang-undang. Nah, apa yang menjadi 5 isu krusial itu? Yang pertama itu sistem pemilunya. Nah, ini kita juga perlu ya untuk memberi catatan misalnya ketika nanti diputuskan sistem pemilunya seperti apa. Lalu yang kedua, ambang batas ambang batas parlemen maupun di presidensial misalnya. Ada namanya kalau di parlemen itu parliamentary threshold misalnya PT. Nah, itu juga saya kira harus dicermati juga nih. Lalu yang terkait dengan yang mendapat perhatian secara nasional itu terkait dengan presidensial threshold, batas syarat untuk mendapatkan kursi di parlemen dan mencalonkan diri untuk presiden misalnya. Nah, itu 3. Lalu yang berikutnya adalah soal sebaran daerah pemilihan tadi, yang dalam teori politik itu disebut dengan district magnitude atau besaran jumlah kursi per daerah pemilihan. Nah, lalu yang terakhir terkait dengan model bagaimana mengkonversi perolehan suara partai politik yang mengikuti pemilu menjadi kursi parlemen atau kursi DPRD untuk kabupaten kalau dia di level kabupaten. Kalau dia provinsi nanti levelnya provinsi maupun level nasional. Itu tentu saja menjadi kabar gembira bagi politisi di Kabupaten Bangka Barat. Muasalnya saya kira cukup sederhana. Ada penambahan jumlah alokasi jabatan politik sebanyak 5 orang lagi. Jadi yang tadi semula 25 menjadi 30 orang sebagai pejabat yang mewakili masyarakat di Kabupaten Bangka Barat. Nah, kalau saja misalnya mendengar kabar ini, saya secara pribadi ya sudah denyut jantung saya itu beriak nih dari kondisi normal. Maka yang prediksi saya yang menjadikannya semakin berdegup kencang itu adalah menerka-nerka di daerah pemilihan mana nih kira-kira ada limpahan penambahan kursi tersebut. Jadi saya udah hampir ketika isu kabar ini saya dapatkan, saya sudah mulai melakukan analisis peta mapping politik, dengan bahasa saya itu utak-atik ya daerah pemilihan. Teman-teman semua, sejak Bangka Barat itu berdiri di pemilu 2004, kemudian kita sudah mengalokasikan 25 kursi sampai dengan terakhir di pemilu 2019 yang lalu. Nah, sebaran dari 3 dapil ini sebagai sekedar informasi, misalnya untuk dapil 1 itu ada di Kecamatan Mentok dan Simpang Tritik yang saat ini jumlah kursinya itu 10 kursi jatahnya. Lalu di dapil 2 itu ada Kecamatan Jebus dan Kecamatan Pertiga dengan jumlah total 7 kursi, dan kemudian di dapil 3 itu ada Kecamatan Tempilang dan Kecamatan Kelapa dengan total 8 kursi. Jadi total keseluruhan saat ini ada 25. Nah, lalu pertanyaannya yang pasti dinantikan oleh calon politisi tadi, calon pejabat itu, di dapil mana sajakah penambahan kursi tersebut? Atau misal kelanjutan pertanyaan yang lebih genit misalnya kan, dalam diskusi kita ini mungkinkah ada pemekaran dapil baru nanti? Nah, saya kira ini yang menjadi isu pro kontra ya, yang sudah masuk ke saya ketika saya merilis analisis politik saya dalam sebuah media Wow Bubble. Saya kira ini bukan ini ya, bukan promosi ya, tapi memang ini di sana saya kirimkan analisis politik saya. Nah, teman-teman semua yang hadir di siang hari ini, kira-kira di mana sih penambahannya? Nah, jadi ini prediksi nih. Yang namanya prediksi itu kan belum tentu benar ya. Jadi kita coba melakukan sebenarnya saya ingin melakukan simulasi sebenarnya, tapi saya kira waktunya nggak pas. Saya kira nanti ada sesi yang berikutnya terkait dengan bagaimana sih misalnya kalau seandainya dapil Bangka Barat 1 itu dipecah
siapa yang diuntungkan, lalu siapa yang dirugikan. Tapi nanti saya kira itu nanti di diskusi lanjutannya. Nah, pertama dari beberapa jumlah penduduk yang ada penambahan itu, saya meyakini, ini baru keyakinan ya, saya meyakini itu ada penambahan kursi itu yang potensial itu di 2 kursi untuk dapil Bangka Barat 1. Jadi yang tadi jumlahnya 10 dengan ada penambahannya 2 berarti kan totalnya ada 12. Nah, ini baru prediksi. Jadi tolong dicatat. Itu kemungkinan ada penambahan 1 kursi. Nah, jadi yang tadinya jumlahnya 7 kemudian menjadi 8 dan kemungkinan 1 kursi juga bertambah di dapil 3. Yang tadi 8 menjadi 9 kursi. Nah, pertanyaannya yang satunya ini kemana nih? Kan tadi dapil 1 Bangka Barat 2 kursi, dapil 2 nambah 1 dan dapil 3 nambah 1. Masih ada 1 sisa kursi. Pertanyaannya kemana? Nah, tapi itu pastinya nanti di Desember. Kepastian 1 kursi itu di Desember. Nah, teman-teman semua, jika asumsi tadi memang benar, maka kemudian saya berpikir ada baiknya kalau dapil 1 Bangka Barat itu, Mentok dan Simpang Tritip itu kita pisah saja dapilnya. Karena kalau tidak dipisah, itu gemuk sekali jumlah dapilnya, itu ada 12 kursi. Ya kan? Nah, lalu pertanyaannya, apa keuntungan kalau dipisah dapil 1 itu? Kenapa saya yakin harus memisahkan ini? Pertama itu keterwakilan. Jadi jangan lupa teman-teman, pemilu yang kita gagas, yang kita rancang, yang kita laksanakan itu prinsip mendasarnya adalah keterwakilan masyarakat yang ada di wilayah sekitarnya. Nah, kalau saya mencermati ya perjalanan hasil perolehan kursi yang ada selama ini, maka sebenarnya masyarakat Mentok itu dirugikan. Ini bahasa saya nih, tanda kutip ya, dirugikan. Karena apa? Wakil-wakil yang terpilih itu berasal dari Simpang Tritip semua. Nah, jadi kalau kita mau melihat genealogi kandidat yang ada itu dari latar belakang daerah mana dan juga etnisitasnya seperti apa, maka yang mayoritas yang menguasai parlemen di Bangka Barat itu berasal dari suku Jereng. Dari ini, kenapa mereka berhasil menangkan banyak kursi? Karena pertama di Simpang Tritip itu basis pendukungnya itu memang solid ya. Jadi ketika Anda bisa menunjukkan etnis suku Jereng, kemungkinan potensial untuk mendapatkan dukungan itu ada. Sementara politisi yang berasal dari Mentok, yang berasal dari Kelurahan Sungai Daeng, Sungai Baru, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Menjelang itu basis tradisional pendukungnya itu tidak ada. Jadi kalau kita melihat aspek nanti dukungan loyalitas yang akan diperoleh oleh politisi itu, saya kira ini menarik, bagian menarik lainnya yang bisa kita lakukan riset-riset itu. Nah, karena ini tadi kemudian saya berpikir inilah kesempatan bagi kita untuk memikirkan kembali terkait dengan pemecahan dapil ini. Lalu pertanyaannya, kalau ini tidak dipecah bagaimana? Ya nggak masalah selama dia berada di angka 12 kursi tadi. Kecuali kalau tiba-tiba misalnya kita nggak tahu, karena kan yang 1 kursi tadi belum kita bisa pastikan tersebar kemana. Kecuali kalau dia menambahnya 3 kursi untuk dapil Bangka Barat 1, itu sudah otomatis berarti harus dimekarkan karena tidak bisa lagi, sudah melanggar undang-undang. Karena kan batas maksimalnya itu ada 12 kursi. Nah, sehingga harus dipecahkan. Saya nggak tahu apakah nanti 7 kursi di Mentok atau 6 kursi di Simpang Tritip atau 8 kursi di Mentok, 5 kursi di ya, kalau dapil-dapil lain saya kira mau nambah 2 kursi itu tidak masalah, misalnya dapil 2 maupun dapil 3 karena dia masih belum terlalu gemuk misalnya. Tapi kalau Bangka Barat itu kalaupun dia nambah 2 kursi, saya kira itu gemuk sekali itu karena ada 12 kursi. Yang terakhir saya kira yang harus disampaikan di sini, kita sebagai stakeholder, saya nggak tahu teman-teman di jurusan ilmu politik ini menyadari atau tidak, keberadaan kita itu
untuk mengawal jalannya pemilu yang demokratis dan seterusnya itu betul-betul kita laksanakan dan seterusnya. Nah, mungkin di Bangka Belitung, saya nggak tahu ya kalau di Tanjung Pandan tadi dan beberapa daerah lainnya seperti di Kabupaten Bangka dan seterusnya. Tapi kalau untuk Kabupaten Bangka Barat misalnya, kemungkinan untuk terjadinya teknik manipulasi atau rekayasa penetapan dapil itu tidak terjadi. Tapi secara teoritis itu dalam khasanah ilmu politik itu kita mengenal namanya prinsip hantu gerrymandering. Jadi pemecahan dapil itu tidak berdasarkan basis profesional, kultural yang sama dan seterusnya. Jadi memang orientasinya itu betul-betul untuk kepentingan partai-partai politik tertentu. Sehingga nanti pemetaannya itu bisa belok-belok dia. Mestinya kita berdasarkan batas geografis misalnya kan, dan tidak terlalu jauh. Jika itu terjadi, maka ini harus kita kawal betul-betul. Jangan sampai pemecahan daerah pemilihan ini tidak proporsional dan juga tidak mempertimbangkan aspek kultural, kedekatan emosional antara warga dengan daerah yang akan diwakilinya itu.